Rekan-rekan, ini adalah motor yang sering digunakan oleh Bang Sakti almarhum mengantar koran pada saat koran masih stensilan ya Bang Motor ya. Ini unik sekali, 6188. Wah, masih terawat, bagus. Ini betapa perjuangan Bang Sakti Al-Muatir dari mulai nol sekali. Beliau tidak mengandalkan orang tuanya, bahkan orang tuanya memang tidak menyiapkan beliau menjadi wartawan sebenarnya, tetapi karena kebutuhannya. Nah, kita memasuki ini karya-karya beliau. Ini dari bilik fotografi. Ya, ini di awal ada jembatan Gentala Aras. Baik, ini masih Gentala Aras dengan Dimas Andika Miharja ya. Dengan Dimas Andika Miharja cukup intens puisi-puisi dengan puisi fotonya dengan Dimas Andika Miharja. Ya, ini yang disebut dengan bagaimana ketajaman membidik. Bang Undori mengatakan mungkin suasana ini sudah tidak ditemukan lagi. Ini masih agak jernih mataharinya, sekarang sudah coklat. Nah, ini bagaimana ekspresi di kayu aro, petani teh mengambil. Nah, ini yang menarik. Ini sudah sangat langka ditemukannya suasana ini. Iya. Nah, ini yang kata Bang Undori tadi. Ini dulu masih ada, kita lihat. Sekarang paling ada, ya sangat sulit, paling ada di Buluan, Danau Buluran lah, atau di Buluan sana. Kalau kesini sudah tidak ada lagi. Terjual kepada Tuan Rido, Pane, sudah. Ini juga, ya. Rido Pane sudah. Ke sebelah sini sudah. Nah, ini natural sekali. Baik, kita kasih nanti di sini kembali. Ya, ini masih kekuatan dan ketajaman membidik beliau. Iya. Baik. Luar biasa ini. Detail sekali pengambilan gambarnya. Baik, silakan. Kita sudah melihat, kita akan kembali ke ruang di sini. Kita akan melihat tayangan beberapa yang akan dilihat. Baik, silakan. Pak, lanjut. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Sebelumnya kita inisiasi tanggal 31 Desember dalam kegiatan malam tahun baru yang biasanya insya Allah Tempoa kalau malam tahun baru itu Bang Nanang mengisinya dengan kegiatan positif di malam tahun baru itu. Jadi pas malam tahun baru kemarin alhamdulillah Pak Wawako berkenan membuka kegiatan kita ini juga. Bang Nanang kemarin diundang ada kegiatan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, lepas dari penutupan ini nanti kita akan membuka satu sesi lelang amal. Jadi ada beberapa produk karya dari beberapa rekan yang sudah dimiliki oleh almarhum Bang Sakti. Juga ada foto-foto dari Bang Sakti sendiri, karya beliau yang akan kita lelang. Tolong jangan dilihat harganya karena kita ingin semua orang bisa memiliki, jadi harganya memang bersahabat. Tinggal naiki dengan kondisi lelang nanti, sistem naik-naik kelipatannya nanti disebutkan oleh MC. Tanpa terasa waktu telah berlalu 6 bulan almarhum meninggalkan kita. Jujur kami sekeluarga merasa terharu bahwa ternyata bukan hanya kami yang merasa kehilangan, akan tetapi juga banyak teman dan sahabat-sahabat almarhum yang merasa kehilangan dan berduka. Untuk itu melalui kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk segala apresiasi, dedikasi dan penghargaan yang telah diberikan dan ditujukan kepada almarhum. Terutama kepada Tempoa Art Gallery, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Rahmadi yang telah memberikan ruang dan waktu sehingga acara ini dapat terselenggarakan. Juga kepada Taman Budaya Jambi dan Gubernur Jambi serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teristimewa kepada para seniman dan budayawan Jambi
rekan-rekan wartawan dan lainnya, kami tak mampu membalas semua kebaikan ini. Kami hanya bisa berdoa semoga semuanya menjadi amal kebajikan bagi Bapak dan Ibu semua. Jujur, pameran ini menjadi pelipur lara bagi hati kami, menjadi obat atas kerinduan, sehingga dengan melihat karya-karya almarhum dapat mengobati rasa rindu kami kepada almarhum. Bahwa yang kita ketahui, jasad almarhum sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, sudah tidak lagi bersama kita. Akan tetapi yakin dan percayalah, karya-karya beliau selalu membersamai kita. Untuk itu tugas kita semua, terkhusus keluarga, untuk menjaga, merawat dan melestarikan apa-apa yang telah beliau tinggalkan, sehingga karya-karya beliau ini tidak hanya bisa dirasakan sekarang, akan tetapi 10, 20, bahkan ratusan tahun ke depan, dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi seterusnya. Selanjutnya, melalui kesempatan ini, saya mohon dimaafkan atas segala salah dan hilaf almarhum semasa hidupnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya dan menempatkannya pada tempat yang indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya mewakili keluarga besar Sakti Alam Khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kembali membuka lembaran-lembaran kenangan terhadap sahabat kita, saudara kita, orang terdekat kita yang lebih kurang 6 bulan 21 hari lalu telah meninggalkan kita semua, yakni almarhum Haji Sakti Alam Khawatir. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah sosok wartawan, juga seniman, budayawan yang fenomenal, yang memiliki pergaulan yang amat luas, dan sampai akhir hayatnya tetap konsisten, tetap istiqomah dengan profesinya. Terlalu banyak yang kita ingin ceritakan tentang beliau, dan saya yakin dan percaya semua kita yang mengenalnya, tentu di luar dari keluarganya ya, sebagai sahabat, sebagai orang terdekat, pasti banyak kenangan-kenangan tertentu bersama beliau. Tetapi saya punya catatan khusus. Kami sebagaimana pada acara pembukaan pameran ini 1 bulan lalu ya, sudah saya ceritakan bahwa kami bersahabat itu sejak semasa bujangan, sama-sama masih belajar ingin menjadi jurnalis. Pernah suatu hari pada ulang tahun beliau yang keberapa minta tulis dengan saya di Facebook. Saya bilang 2 sosok wartawan stensil. Kenapa seperti itu? Kami memulai sebagai wartawan tuh jauh sebelum dunia percetakan surat kabar seperti yang kita lihat terakhir ini. Sudah full color dan lain sebagainya, apalagi sudah semua digitalisasi. Kami mulai dengan koran stensil yang diketik di kertas apa saya lupa tuh Pak Dok, yang sekaligus tuh jadi film ya, pakai mesin ketik ya. Itu harus dihitung dari huruf awal sampai akhir itu berapa ketuk gitu, sehingga kenapa? Supaya marginnya itu pas, tidak berlebih. Belum lagi kita mengatur paragrafnya, sebegitu rumitnya. Nah, mulai dari situ gitu. Dia waktu itu dengan orang tuanya di surat kabar mingguan Independen
saya di surat kabar mingguan Warta Masa namanya, pimpinan Pak Marpau almarhum. Kebetulan rumah mereka ini bersebelahan di komplek wartawan Pasir Putih. Mungkin yang baju merah sebelah Mas Nanang itu masih kecil waktu itu, atau jangan-jangan belum lahir, Lili. Nah, kita bersebelahan, saya di Warta Masa dan beliau di Independen bantu orang tuanya. Di situ kami mulai sampai terus berkembang, dan saya waktu itu di Harian Sriwijaya Pos dan beliau Independen menjadi harian dan sama-sama kesibukan. 2 tahun terakhir kami selalu sering bersama-sama dengan Pak Do Sahril Hanan. Pak Do ini kalau ngomong kesini pasti mewek deh, nangis gitu. Nah, kami selalu pergi bersama-sama mengisi kegiatan-kegiatan yang apa yang bisa dia lakukan. Di situ saya memiliki catatan khusus, sampai akhir hayatnya dalam keadaan fisik sakit-sakitan masih saja, misal salah satu contoh, menginisiasi kegiatan pameran lukisan kawan-kawan Perupa Jambi dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain dalam kondisi fisik yang sebenarnya sudah melemah. Itu yang saya betul-betul memang luar biasa bagi saya almarhum ini. Kalau saya mungkin sudah tidak terpikir lagi untuk ngurusin pekerjaan seperti itu. Dan satu hal lagi seperti yang pernah saya ceritakan, terakhir pameran di DPR, pameran lukisan, diundang para perupa dari luar juga banyak, dari Bali, dari Lampung, dari Medan, dari Jakarta, dari Pulau Jawa, banyak yang mengirim lukisan saat itu. Dan beberapa diantaranya dia beli entah dengan cara bagaimana dia cari uang, dia beli. Saya bilang, kami biasa manggil saya abang, saya manggil dia abang. Itu kebiasaan dia terhadap siapapun, dia panggil abang. Bang, ngapo sampai ngabisin duit yang beli jam ini? Apa dia bilang? Kasihan bang, minimal dia balik ada oleh-oleh. Sebegitu gitu. Karena memang, ya mohon maaf kalau saya salah menilai, kita di Jambi ini untuk mengapresiasi sebuah karya seni itu masih Mas Nanang lebih tahu. Apalagi ingin membeli lukisan-lukisan di pameran, jauh sekali dari ekspektasi kawan-kawan yang mungkin dari luar. Tetapi seorang Sakti Alamwatir tampil, dia beli itu, dia koleksi. Salah satu di antaranya ini, mana? Yang lukisan sebelah. Dan banyak lagi yang lain. Hanya sekedar bagaimana kawan-kawan yang tadi diundang dari luar bisa ya pengganti ongkos lah, seperti itu perjuangan dia. Jadi ini yang menurut saya punya nilai-nilai tersendiri, perjuangan seperti ini, bagaimana mengapresiasi sebuah proses kreatif dari kawan-kawan berkesenian ini. Dan hari ini kalau saja dia semasa hidupnya tidak banyak berkarya, banyak mengoleksi karya-karyanya, mungkin kita tidak berapa lama lagi akan lupa dengan sosok Sakti Alamwatir. Pernah saya katakan sebagai perbandingan, saya berani sekarang di semua yang hadir ini termasuk saya tanya sekarang siapa saja nama gubernur-gubernur Jambi dari pertama sampai hari ini, pasti mungkin diantaranya banyak yang lupa. Apalagi nama wakil presiden misal gitu kan. Padahal ini tokoh-tokoh besar. Begitu mudah kita melupakan. Kenapa? Ini karya Pak, yang bisa membuat nama seseorang menjadi tetap lestari. Hari ini seorang Sakti Alamwatir telah mengajarkan kita bagaimana menghargai karya orang lain dan bagaimana pentingnya mendokumentasikan, mengarsipkan sebuah karya. Mungkin saat itu orang lain melihatnya tidak memiliki nilai yang berlebih, tapi suatu ketika nanti
orang akan mengagumi akan hal itu. Foto Sungai Batanghari dengan ketek, dengan perahu speedboat pancung yang dulu. Lalu banyak lagi jamban-jamban di Sungai Batanghari. Beliau dokumentasikan itu dengan sebuah gaya seorang fotografer yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Menurut saya itu nilainya ke depan itu akan menjadi luar biasa. Hari ini kita tidak lagi bisa menemukan banyak jamban, apalagi dulu namanya rumah-rumah rakit, tidak ada lagi sekarang. Lalu perahu-perahu speedboat yang dulu jual makanan di sepanjang Sungai Batanghari dari kapal ke kapal, tidak ada lagi. Generasi muda sekarang malah aneh lihat itu. Tetapi kami mengingat akan hal itu dulu. Betapa Sungai Batanghari juga dilalui oleh banyak kayu log. Beliau dokumentasikan itu. Dan itu menjadi sejarah. Dan dari situ orang banyak belajar. Oh, begini Jambi masa lalu. Ini yang diajarkan kepada kita. Seorang Sakti Alawatir bukanlah memang seorang yang sangat the best, tetapi dia telah memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya sebuah karya bagi orang lain. Maka teruslah berkarya, karena suatu ketika orang akan menikmati itu dan memiliki catatan tersendiri bahwa ini punya nilai yang sangat bermakna bagi dari generasi ke generasi. Saya yakin dan percaya kawan-kawan semua banyak lebih mengenal tentang sosok Sakti Alawatir. Dan kita berharap kegiatan yang dilakukan oleh Tempoa Art Gallery ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Tidak hanya sebatas menggelar pameran seorang Sakti Alawatir, tetapi juga bagi para seniman-seniman lain. Untuk itu salam hormat saya dengan Bung Rahmadi, Tempoa Art Gallery ini luar biasa, dan ini patut kita apresiasi, patut kita hargai, dan tepuk tangan dulu untuk Tempoa. Tidak mudah untuk menyelenggarakan ini, walaupun yang hadir tetap kita-kita, dan ini menjadi pelajaran berharga tentunya. Semoga ke depan ada lagi karya-karya lain yang terus dipamerkan di sini, terus ditampilkan di sini, sehingga masyarakat semakin mengenal luas bahwa Jambi itu juga punya banyak seniman, punya banyak budayawan, punya banyak perupa, termasuk para penyair-penyair. Pemain teater yang hebat Mas Nanang, saya kenal beliau dulu di teater. Hari ini dia udah jadi pejabat. Selamat. Iya. Dan Tempoa menurut saya sudah menjadi garda ya, menjadi pionir sekarang untuk menerobos hal itu. Tanpa menampik ya instansi lain juga ada, tapi ini Tempoa memang tempo-tempo langsung saja begitu. Dan ini yang patut kita hargai. Dari mana beliau mengoleksi, bagaimana kerja kerasnya, biaya segala macam. Ya kalau kita mungkin perlu banyak persiapan, dan Tempoa sudah siap dengan hal itu. Saya pikir hanya itu, mohon maaf kalau banyak yang kurang Ibu Mas Nur. Makasih. Kami juga sebagai sahabat beliau mohon maaf mungkin selama dalam bergaul semasa hidupnya ada salah dan hilang. Begitupun terhadap almarhum, ya dari kami sudah lebih dahulu memaafkan. Mudah-mudahan arwah beliau tenang di alam sana dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan oleh adik kita tadi, akan mendapat tempat yang indah di sisinya. Malam ini saya akan menjadi bagian untuk bagaimana membuka sesuatu yang akan menjadi lebih berarti ke depannya untuk Sakti Alawatir, keluarga besar. Saya tadi berdiskusi, ngobrol asik dengan Mr. P tentang museum. Lalu saya ingat setelah ini foto-foto lukisan akan dikemanakan. Maka
kita harus memperjuangkan untuk bagaimana lahirnya museum foto atau lukisan Sakti Alam Watir. Museum itu bisa dikelola yang pertama secara mungkin yang lebih paling dekat adalah secara digital, seperti apa yang dikatakan Bang Hudori. Jadi mungkin anak-anak atau siapapun, atau misalnya dari keluarga yang ada yang keterbatasan mengelola museum digital, maka mungkin kita bisa memfasilitasi, Mr. Pai, Bang Rahmadi juga bisa memfasilitasi kepada kawan kita yang Pak Do mungkin sangat bisa untuk memfasilitasi pembuatan museum digital Sakti Alam Watir. Jadi karya-karyanya kan pastinya adalah di file-file beliau masih ada foto itu, makanya tinggal diakumulasikan saja. Termasuk beberapa tahun yang lalu saya juga diminta untuk membuat puisi pendek berdasarkan foto-foto beliau. Salah satunya di buku untuk lahirnya kota Jambi, saat itu masih Pak Sekda Daru. Saya pun diminta oleh Bang Sakti untuk memberikan kata-kata itu. Dan betul kata Bang Hudori, Bang Sakti senantiasa menyapa siapapun dengan kata abang, termasuk saya sebagai orang yang mungkin junior. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, terutama istri dari Bang Sakti, kami tetap akan menjadi bagian dari keluarga Sakti Alam Watir, karena Sakti Alam Watir juga menjadi bagian dari perjalanan ruh kebudayaan, ruh fotografi, ruh seni rupa, ruh seni sastra, ruh seni pertunjukan lainnya. Karena beliau kadang berada di balik panggung, di balik sebuah panggung pertunjukan untuk bagaimana menyokong dengan kekuatannya. Dia memang secara fisik tidak mampu berbicara panjang lebar. Dia kalau pidato hanya singkat sedikit. Bahkan di wawancara televisi pun pada saat saya memandu Beranda Budaya itu sangat sulit memancing kata-katanya menjadi lebih panjang, sangat sulit, sehingga saya harus bongkar ini di balik cerita foto ini apa lahirnya. Mungkin kita bisa lihat bagaimana foto Angso Duo. Mungkin untuk membaca puisi tadi siapa? Amira ya. Mungkin Amira belum tahu pasar Angso Duo sebelum sekarang. Itu yang sekarang Finang masak fak. Mungkin Bang Hudori, Pak Do juga akan. Pak Do sebenarnya dulu sering menggelitik itu. Kata fak itu sebenarnya Bang Hudori atau Bang Rahmadi juga akan tergelitik sih. Kenapa harus Finang masak fak? Fak itu adalah istilah asing. Sementara kita sudah mempunyai undang-undang pemajuan bahasa Indonesia. Tinggal saja kenapa Taman Putri Pinang Masak itu lebih asik. Ini menjadi fak. Nah itu, dan kali ini tribut to Sakti Alam Watir ditutup dalam konteks kesehariannya, tetapi dibuka untuk konteks kemahabesarannya, untuk bagaimana perjalanan esok dan masa depan. Kita banyak belajar dari Sakti Alam Watir. Satu yang saya agak gegabah dengan beliau, suatu saat beliau bertanya kepada saya, Bang Nanang, apa itu gibah? Sangat aneh ketika Bang Sakti tiba-tiba bertanya sesuatu yang di luar kebiasaannya. Saya agak terkejut juga. Dan Bang Sakti Alam Watir itu hidupnya dari 2/3 malam. Menjelang akhir itu logikanya, visinya, ide-ide besarnya itu lahir di 2/3 malam. Walaupun saya kadang tidak bisa mengikuti perjalanan 2/3 malam, tapi dari Dewan Kesenian pada saat saya ikuti, ide-ide besarnya lahir pada pergulatan 2/3 malam. Itulah Sakti Alam Watir. Saya sedang mencari sampai hari ini belum menemukan sebuah tulisan saya diminta oleh Bang Sakti Alam Watir pada saat itu hari ulang tahun Pak Haji Watir. Saya diminta untuk menuliskan biografi singkat tentang ayahnya dan dimuat di Harian Jambi Independen, tapi clipping itu tidak saya ketemukan. Saya mengetahui kenapa diberi nama Sakti, kenapa di situ lahir ada keinginan apakah Sakti itu harus menjadi wartawan dan seterusnya, saya tuliskan di situ. Bang Rahmat, Bang Rahmadi, terima kasih. Saya kesini untuk ke 2, 3, mungkin 4. Bang Rahmat aja saya belum
hafal saat itu. Bahkan saya pernah gila-gilaan di sini baca puisi tanpa teks dan seterusnya pada saat tempuhan di masa awal. Ini menarik, saya sebagai bagian dari pariwisata kota ini menarik untuk dijadikan kampung wisata pecinan atau apa, karena di sini sudah lengkap, homestay untuk hospitality-nya sudah ada, untuk edukasinya sudah ada. Kalau memang bukan sebelum ke sini, saya ingin mengajak beliau ke sini melihat langsung supaya beliau bisa menjadikan ini sebagai kampung wisata atau ada hal-hal lain. Jangan identik Tempuhan ini miliknya provinsi karena lokasinya kan di kota. Iya, lokasinya di kota, tinggal bagaimana pemberdayaan kota. Terima kasih. Kawan-kawan, sembari kita butuh waktu sekitar 2-3 menit sama-sama meninjau untuk sebelum pameran kita tutup, sama-sama meninjau ke dalam sehingga langsung tahu mana barang-barang yang akan dilelang baru kita munculkan di sini, gitu ya. Jadi silakan kawan-kawan yang juga yang belum sempat ke dalam, kita lihat mana barang-barang yang akan dilelang, begitu Bang Nana. Iya, silakan. Ayo kita menuju ke ruang pameran. Ini dibawa aja. Baik, kita akan disapa dengan menyimak sabda alam. Nah, ini khas senyumannya Bang Sadar Wadir. Seperti ini di Lentera foto video. Baik, kita akan menuju ke arah samping kanan dulu ya, Bang Nia. Baik, kita ke arah sini dulu. Baik, di sini ini beberapa peralatan yang dimiliki oleh beliau, termasuk beberapa buku. Iya. Oh, Pak, terima kasih. Baik. Ya, ini beberapa buku. Ini buku sangat lama sekali. Buku di bawah bendera revolusi. Ini asli cetakannya dan hanya beberapa edisi saja yang berada atau dimiliki oleh orang Indonesia. Saya memiliki yang lebih besar, tapi ini ukurannya lebih kecil lagi. Baik. Ada lembaran daerah, ya masih. Kita lihat ini beberapa koleksi yang beliau. Ini salah satu sepatu yang sangat sering dipakai beliau. Ya, sepatu coklat ini sering kemana-mana nih. Saya sering pernah mengawani dengan sepatu ini sampai ke Salamun. Saat itu Bapak Haji Madal, Bupati Salamunnya. Baik, ini masih peralatan beliau miliki dari beberapa seniman. Ya, termasuk peralatan-peralatan benda-benda seninya. Sampai di sini. Ini pameran foto dan puisi. Oh ya, di Gendang. Baik. Termasuk ada kaos dan seterusnya. Kita ini beberapa koleksi tulisan yang beliau miliki, seperti Pak Kondori katakan tadi, beberapa pameran se-Sumatera nasional kadang di Jambi dilakukan, para pelakunya kadang ya berbisik lah dengan Bang Kondori ya, seperti itu, dan beliau memiliki dan membeli beberapa koleksi yang ada. Ini lukisan-lukisan yang naturalis yang juga sangat jarang dimiliki, terjual sudah ini kepada Bang Rahmadi. Masih ya. Kita akan ke sini. Rumah Bungo, ini Fauzi Zubir, ini ciri khas lukisan Bang Moji. Sederhana memang, tetapi ini sangat unik. Ini gayanya Mas Sumardi. Senior sekali, masih dengan ukuran Pak Sumardi. Nah, ini langka sekali. Ini lukisan Bang Muhyiddin almarhum. Ini disebutannya lukisan supranaturalis, ya. Ada contoh bulatan hitam, selalu dengan black hole. Ciri khas menjadi Muhyiddin itu almarhum adalah black hole. Selalu dalam lukisannya selalu black hole. Iya. Iya. Ini mungkin yang sering istirahat beliau ya, kalau pulang capek istirahat sambil goyang-goyang. Ya, baik. Berikut masih lukisan di sebelah sini. Ya, ya. Ini juga dilelang. Nanti harga silakan tanyakan ke Tempuah ya, Tempuah atau ke keluarga. Ini lukisan-lukisan yang sangat langka, sudah tua usianya. Ini jangan sampai hilang dan rusak kalau tanpa pemeliharaan. Ini Pak Sirno, ya masih dengan lukisan-lukisan naturalis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Patmarum Swasti
Kali ini saya akan membawakan sebuah puisi. Kerawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada resah hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma